kan dari kecil kita ini kan didoktrin ya, di pondok, di lingkungan ngaji kita gitu ya, agama yang paling benar itu Islam. Kalau orang Jawa kan gitu ya, yang lain itu mereka kafir semua, masuk neraka semua gitu ya. Gimana Mbak Kumaila mulai aware gitu, kayak nggak masuk akal deh, Tuhan cap apa yang model begini yang gimana itu, aku pengen dengar itu share-nya. Aku juga punya pertanyaan-pertanyaan itu ya, tapi jawaban yang aku dapat dari ustadz-ustadz aku waktu itu tuh nggak ada yang memuaskan aku, karena ya itu tadi jawabannya udah final. Kalau misalnya di luar Islam ya kafir yang masuk neraka. Nah, aku cari pertanyaan dan gak ada yang memuaskan sampai di titik apa ya, aku ngerasa kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh. Segila hormat itu. Kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh. Segila hormat itu, serasis itu. Serasis itu. Dan Tuhan tidak serasis itu gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya yang selalu hadir menonton video kita. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, pada kesempatan ini mungkin ini video kita terakhir yang membahas masalah Kumaila ini, di mana di dalam video kali ini yang akan kita reaksi kali ini teman-teman, di sini Kumaila nampak sekali mengolok-ngolok aturan-aturan ataupun konsep hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Bahkan di dalam video ini dia berani mengatakan kalau Tuhan itu gila kehormatan, seperti itu teman-teman. Dan sangat janggal bagi kita ketika dia mengaku sebagai umat Islam, mengaku menghafal Al-Qur'an 30 juz, tetapi pada kenyataannya menolak ataupun tidak menerima konsep aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam Al-Quran yang ia hafal teman-teman. Baik, coba kita dengarkan bersama dan jangan lupa meninggalkan komentarnya di bawah teman-teman. Berikut ini. Aku pengen tahu deh, kira-kira kan dari kecil kita ini kan didoktrin ya, di pondok, di lingkungan ngaji kita gitu ya, agama yang paling benar itu Islam. Kalau orang Jawa kan gitu ya, yang lain itu mereka kafir semua, masuk neraka semua gitu ya. Itu berefek loh ketika aku berteman sama temanku yang non muslim gitu, seolah-olah aku, mohon maaf, agak jijik gitu dulu gitu, agak menjauhi gitu ya. Misalnya di perumahan ada tetangga gitu, oh ini Nasrani gitu, waduh image-nya kayak gimana gitu. Nah terus kemudian gimana Mbak Kumaila mulai aware gitu, kayak nggak masuk akal deh, Tuhan apa yang model begini yang gimana itu, aku pengen dengar itu share-nya. Aku juga punya pertanyaan-pertanyaan itu ya, tapi jawaban yang aku dapat dari ustadz-ustadz aku waktu itu tuh nggak ada yang memuaskan aku, karena ya itu tadi jawabannya udah final. Kalau misalnya di luar Islam ya kafir yang masuk neraka. Dan yang lebih bikin gak enaknya lagi, ternyata kita muslim atau kafir itu sudah ditentukan. Dan kita gak nyaman nerima fakta itu ya. Jadi kata Kumaila ini, kita ini sudah ditentukan apakah muslim atau kafir. Tapi kalau menurut saya ucapan Kumaila ini sangat salah sekali teman-teman. Karena kita tahu di dalam konsep hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Bani Adam itu, anak manusia itu dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, yaitu fitratul Islam, kesucian Islam. Sejak lahir dia sudah beragama Islam. Akan tetapi dia menjadi Nasrani, dia menjadi Yahudi ataupun Majusi, itu karena keadaan orang tuanya. Jadi sangat jelas sekali bertentangan dengan yang disampaikan Kumaila ini. Justru waktu kecil tuh aku mulai mempertanyakan ini tuh gara-gara aku terinspirasi kisah Oprah Winfrey. Jadi dia kan ceritanya struggle banget hidupnya, terus akhirnya sukses jadi pembawa acara di TV. Terus di TV-nya tuh dia baik kan, maksudnya dia suka ngundang tokoh-tokoh inspiratif gitu. Aku yang waktu masih kecil tuh kayak ngelihat dia wah banget. Sampai suatu hari dia ngundang semacam pemuka agama, mungkin pendeta atau pastor atau apa. Terus aku kaget, oh dia Kristen. Ya nanti dia masuk neraka dong. Itu aku masih kecil dan itu beneran kepikiran. Padahal ngefan banget gitu ya. Betul. Nah aku cari pertanyaan dan gak ada yang memuaskan sampai di titik apa ya, aku ngerasa kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh. Segila hormat itu, serasis itu. Serasis itu. Dan kalau Tuhan ada, Tuhan tuh tidak mungkin segila itu gitu loh. Segila hormat itu, serasis itu. Serasis itu. Dan challenge itu. Astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ucapan ini tentunya sudah mengolok-ngolok teman-teman ya. Sangat mengolok-ngolok sekali aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala
Dan saya juga menilai kalau ini sudah menghina Tuhan, menghina Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah ataupun Tuhan itu gila hormat, mengatakan Tuhan itu rasis. Tentunya ucapan kita pasti akan kembali kepada kita, karena seperti pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Sangat miris bagi kita teman-teman. Mudah-mudahan Allah masih memberikan pintu hidayah kembali kepada dia. Dan, Tuhan tidak serasis itu gitu ya. masa soalnya kan agama itu kan masalah geografis kan. Iya, Kayak oke. aku Islam karena aku lahir di Indonesia ya, probabilitas aku Islam tuh lebih gede Iya, dibanding sip, aku sip. misalnya lahir di kutub utara, mungkin aku nggak pernah Atau di ketemu India orang gitu Jawa, ya. iya, atau di India mungkin aku bakal jadi Hindu. lebih likely jadi Hindu gitu. Mm-mm. Nah, mas itu kan berarti kan determinisnya sama geografis gitu. Mm-mm. Dan itu kan di luar kendali kita, anggaplah itu takdir Tuhan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya konsep Tuhan adalah konsep Tuhan yang maha adil, yang maha penyayang, maha baik, itu nggak fit dong sama aturan-aturan ini gitu. Jadi mulai dari situ chill. Tapi kalau tadi pengalaman Mas Indra ya, temanku waktu kuliah juga pernah ada yang cerita kayak gitu. Jadi kan waktu itu aku tuh suka banget main Scrabble. Scrabble tuh kayak semacam catur. Nah, terus aku suka, kebetulan acaranya tuh sering ada di BINUS gitu. Ya, oke. Nah terus aku suka cerita sama teman aku habis lomba, aku habis main kesini. Terus yang jadi pertanyaan dia malah lucu gini. Kok Mela nyaman sih punya banyak teman orang Kristen? Terus dia kan kita, maksudnya kebetulan kita sama-sama perempuan yang sepanjang hidupnya di pesantren, terus kuliahnya tafsir gitu. Jadi lingkungan kita selalu homogen. Oke. Terus aku bilang, emang kenapa kamu gak nyaman? Aku ngerasa takut aja, ngerasa asing. Meskipun aku tahu ini salah, tapi aku ngerasa orang Kristen itu jahat. Iya. Nah, itu juga ada materi yang suka disampaikan salah satu guruku kalau lagi ceramah. Itu ayat yang walam taradha angkal Yahudi dan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sama orang Islam sampai orang Islam itu mengikuti ajaran mereka. Tapi kan pas setelah kita dewasa, kita tahu it's not the case at all. Oke. Kayak orang Kristen nggak selalu berupaya orang Islam supaya masuk Kristen gitu. Malah kalau di Indonesia yang terjadi sebaliknya, Sebaliknya ya. login asyhadu an la, malah kita kayak gitu. Demam login gitu kan. Benar. Dan setelah kita pelajari juga, orang Yahudi tuh nggak ada konsep misionaris itu. Mereka nggak ada konsep untuk menyebarkan ajaran. Justru mereka tuh nyaman dalam eksklusivitas mereka gitu, nyaman jadi minoritas. Astagfirullah, tentunya kalau masalah bersahabat ataupun bermuamalah dengan mereka yang non-muslim, itu kita tidak pernah permasalahkan teman-temannya. Islam tidak pernah mempermasalahkan itu. Silahkan saja, asalkan jangan tersangkut paut di dalam masalah keimanan dan keyakinan ataupun akidah kita. Karena konsep yang diajarkan kepada kita umat Islam adalah lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Jadi kalau masalah bermuamalah, bersahabat, bertetangga, berteman seperti itu tidak dipermasalahkan. Asalkan jangan kita ikut-ikutan dengan agama mereka. Jangan sampai masuk ke dalam ranah keyakinan ataupun ke dalam ranah akidah. Kalau itu sudah masuk, maka inilah dikhawatirkan nanti bahwa orang Nasrani, orang Yahudi, orang Majusi, mereka tidak akan senang sampai kita menjadi ikut bagian dalam ajaran mereka. Itu sih, jadi aku ngerasa wajar kalau kita sejak kecil dikasih doktrin kayak gitu. Itu wajar ngasih kita penghalang imajiner untuk kebersamaan, untuk kesetaraan. Astagfirullahaladzim. Ayat-ayat Allah ataupun konsep aturan yang diberikan Allah di dalam Al-Quran, anggapan Kumaila itu hanya sebatas doktrin penghalang imajiner kita, teman-teman. Padahal Allah memberikan konsep itu adalah untuk menjadi kita lebih baik, menjadikan kita lebih terarah, dan menjadikan kita agar tidak terjerumus kepada melampaui batas seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya tidak ada hukum aturan yang diberikan Allah kepada kita, maka kita pasti sama dengan binatang, teman-teman. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Nah, tentunya orang-orang yang selalu mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak masih di masa Rasulullah, itu sudah ada orang yang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau ada orang saat ini mengolok-olok hukum Allah, mengolok-olok ayat-ayat Allah, mengolok-olok agama Islam, maka kita memang tidak heran ya, karena itu sudah ada sejak zaman dahulu. Lalu bagaimana konsep kita menghadapi orang-orang yang semacam ini? Coba kita dengarkan nasihat yang diberikan Ustadz Adi Hidayat berikut ini, teman-teman. Ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik, tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok. Allahnya dipersoalkan, Nabinya dipersoalkan. Ya. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, Ya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Betul, Dalam betul. konteks yang lebih luas itu banyak dari dulu. Dari dulu. Ya.
Allah, kadang-kadang secara logika juga nggak konsisten. Oh, pakaian-pakaian Arab, Masya Allah, ya. Ada seperti itu. Penampilan-penampilan Arab, pakaian-pakaian Arab, bacaan-bacaan Arab. Kenapa nggak pergi ke Arab saja? Alhamdulillah. Baik, antum pakaian-pakaian Cina, mobil-mobil Jepang, Masya Allah, handphone Korea. Antum mau pindah mana? Betul ya. Masya Allah, kita fokus ya. Kita tidak membicarakan person-person tertentu, kita bicarakan kaidah. Kalau ada statement-statement seperti itu, siapapun orangnya, termasuk gelar-gelar agama dia sandang, entah kiai, entah haji, entah macam-macam, itu orang sedang di bawah standar, mungkin kurang sehat. Sekarang orang-orang standar ini, setelah dia komit siap mengikuti aturan dalam agamanya, tidak mempersoalkan, baik. Apa yang harus dia kerjakan? Sebelum itu, antum lihat dulu ya, apa yang tadi belum saya sempurnakan dalam surah An-Nisa tadi ya. Kalau anda mendengar orang-orang mempersoalkan ayat-ayat Allah, mengolok-olok, fala taqudu ma'ahum, bagaimana menyikapinya ya Allah? Jangan sertai mereka. Kalau ada itu bisa berarti duduk bersama mereka, atau mendengarkan statementnya, membaca pernyataannya, melihat keadaannya. Kata Quran, jangan sertai mereka. Kalau dia penulis, jangan baca bukunya. Kalau dia ceramah, jangan dengarkan ceramahnya. Kalau dia bikin statement, tinggalkan saja orang ini, jauhi dia, isolasi. Tujuannya bukan ingin menghinakan dia, tujuannya hatta yakhudu fi haditsin ghairi, untuk menyadarkan dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya. Jadi kalau ada seseorang menyatakan kalimat tiba-tiba tidak sesuai dengan ketentuan agama, kemudian kita tinggalkan dia, itu memberikan efek kepada dia bahwa ada yang salah dalam pernyataannya, supaya dia bisa kembali lagi hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tapi hati-hati, innakum idzan mithluhum. Kalau antum terus sertai, terus dengarkan, terus baca, minimal kalau tidak pusing kata Quran, ujung-ujungnya bisa seperti mereka. Dan kalau anda kerjakan itu, anda bisa kerjakan itu, maka ancamannya bisa masuk ke dalam neraka dibandingkan orang kafir. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan masukkan orang-orang seperti ini yang munafik ke dalam neraka bersama orang kafir. Itu disebutkan munafik duluan baru orang kafir. Wahnya menggunakan ma'iyah, tapi takdirnya munafik. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, yang ini saya akan masukin duluan ke neraka nih, sebelum orang kafir. Jadi dia masuk duluan baru orang kafir. Kalau orang kafir ingkar kepada Allah, kemudian mengolok-olok ayat, dia nggak punya iman. Tapi orang ini mengatakan beriman, tapi dia kemudian mengecilkan nilai imannya. Ini yang bahaya. Jelas di sini? Jelas. Apa yang disampaikan Ustadz Adi Hidayat tadi teman-teman, itu menjadikan landasan bagi saya untuk berkata di awal kalau video ini adalah video terakhir yang membahas masalah Kumaila. Karena kita mengkhawatirkan nanti statement-statement ataupun pernyataan-pernyataan dari Kumaila ini menjadi lebih parah lagi, lebih banyak lagi dipercayai, lebih banyak diikutin oleh orang-orang yang awam. Karena kalau kita lihat di dalam komentar, itu banyak sekali yang menjadi pengikutnya ataupun yang mengiyakan ucapan-ucapan daripada Kumaila itu. Jangankan di channelnya Kumaila itu teman-teman, di channel kita ini, di video-video kita sebelumnya ini, banyak yang memberikan komentar-komentar yang seperti itu di dalam video-video kita, yang mengatakan mereka mendukung apapun yang disampaikan oleh Kumaila ini teman-teman. Maka justru karena itulah kita akan stop, kita akan beralih. Insya Allah kita akan membahas video lainnya seperti videonya Saiful Karim dan lain-lain teman-teman ya, insya Allah. Nah mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Insya Allah kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, dan tinggalkan komentarnya di bawah. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.